Om Swastiastu. Sering sekali kita mendengar penjelasan bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Brahman dalam konsep nirguna, artinya tanpa sifat, wujud, dan tidak terbayangkan, disebut acintya. Sedangkan Tuhan yang mengambil wujud tertentu, berawatara, adalah saguna Brahman, konsep di mana Tuhan masih dibatasi oleh rupa, sifat alam, atau triguna. Hal ini dibuktikan dari karakteristik masing-masing awatara yang masih membawa sifat-sifat tertentu, bertindak seperti manusia biasa, lahir, berumah tangga, berketurunan, berperang, menjadi raja, menjadi kusir, menjadi murid, dan banyak sekali kegiatan Tuhan dalam konsep saguna yang menunjukkan masih memiliki batasan yang semestinya Tuhan tanpa batas. Benarkah ada ajaran Weda yang membedakan kedua jenis Brahman ini? Apakah benar Tuhan masih terpengaruh oleh unsur material dan sifat alam material, satwam kebaikan, rajas nafsu, dan tamas kebodohan? Om Mawignam Astuna Masidam. Om Anubadrah Kertabayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Ada contoh yang menarik, argumentasi yang berkembang di kalangan intelektual dan pakar agama menyatakan bahwa ada campur tangan nirguna Brahman saat penyampaian Bhagavad Gita oleh Sri Krishna di medan perang Kurukshetra. Sering dikemukakan bahwa kata aku dalam Bhagavad Gita bukan Sri Krishna, tetapi Brahman yang mengendalikan sabda Sri Krishna. Walaupun Weda mengakui Sri Krishna adalah awatara, tetapi banyak yang percaya bahwa Sri Krishna adalah lakon bukan dalang. Artinya Sri Krishna bukan Tuhan itu sendiri. Walaupun demikian, ada juga penekun ajaran Weda yang meyakini bahwa Sri Krishna adalah Tuhan, dan menurut saya tidak ada yang salah dari keduanya. Hanya masalah pemahaman. Ini wajar dalam pendidikan. Untuk mengetahui secara pasti yang mana Tuhan dan bukan Tuhan, kita tidak bisa sekedar berspekulasi dan berangan-angan, sehingga memunculkan pertanyaan baru yang kemudian akan memojokkan kita. Bagaimana mungkin Tuhan sang pengendali segala sesuatu? Beliau masih dibatasi oleh sifat alam. Berbeda halnya jika Tuhan sengaja memperlihatkan tindakan seolah-olah seperti manusia biasa. Walaupun terlihat biasa, tetapi sejatinya beliau Tuhan yang tanpa batas. Jadi bukan karena beliau memperlihatkan kemurahan hati, kemudian disebut terbatas dan bukan nirguna. Tuhan selalu memiliki kedua sifat nirguna dan saguna secara bersamaan. Karena kedua hal ini selalu rohani. Nityam sada satmakam. Beliau adalah nyata atau real dan tidak nyata. Manawa Dharma Sastra 1.11. Kalaupun menampilkan bentuk fisik, itu bukan bentuk material yang dapat tercemar seperti badan bagi Atma. Setiap perwujudan Tuhan adalah Satchit Ananda Wigraha, penuh pengetahuan, penuh kebahagiaan, dan bersifat kekal. Gopala Tapani Upanishad bab 1 ayat 35. Di alam semesta hanya ada dua jenis makhluk hidup, yakni Tuhan dan Sang Roh. Benda material akan hidup jika ada salah satunya. Kalau kita benar-benar paham membedakan keduanya, maka tidak akan dibingungkan yang mana Tuhan dan yang mana Sang Roh. Awatara Tuhan sudah jelas adalah manifestasi Tuhan, bukan Sang Roh. Maka awatara adalah Tuhan, dan Tuhan tidak bisa setengah-setengah atau terkontaminasi. Beliau utuh dan kekal. Karena itu Tuhan dianggap sedang mengambil alih Sri Krishna adalah hal yang tidak masuk di akal. Karena nyatanya Sri Krishna adalah Tuhan, bukan Atma. Awajanati mamuda manusim tanum asritam, param bawam ajanantu mama buta maheshwaram. Orang bodoh mengejek diriku bila aku menurun dalam bentuk seperti manusia. Mereka tidak mengenal sifat rohaniku sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada. Bhagavad Gita bab 9 ayat 11. Sepertinya sloka ini sudah sangat jelas, menyatakan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang ada. Bagaimana mungkin ada penjelasan bahwa beliau masih dapat dipengaruhi
oleh sifat alam material. Mengapa kita takut mengatakan bahwa Sri Rama, Narasingha, Wisnu, Krishna adalah Tuhan yang asli? Tidak ada yang membatasi ekspansi-ekspansi ini dan di luar konsep material. Karena itu ini hanya masalah sudut pandang saja. Kalau selama ini kita terbiasa memandang Tuhan yang turun ke dunia fana dengan konsep material, maka kita saat ini perlu memperluas pandangan ini sampai tingkat rohani, kesadaran yang rohani dan keyakinan yang sepenuhnya rohani. Jangan sampai kita membuat kesalahan karena menyamakan Tuhan yang sedang berawatara dengan sang roh yang terbelenggu di dunia fana. Semestinya kita menerima kekuasaan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Hanuman terhadap Sri Rama, Prahlad kepada Narasingha, Bali kepada Wamana, dan Arjuna kepada Sri Krishna. Mereka adalah contoh jiwa-jiwa yang telah mencapai hubungan pribadi dengan Tuhan yang tercatat dalam naskah-naskah kitab suci Weda. Tinggal kita sekarang mau mengikuti jejak langkah siapa untuk kemajuan rohani kita. Silakan berdiskusi di kolom komentar dengan santun. Mari berpunya dengan membagikan dan subscribe channel Sloka Weda. Rahayu, Om Santi, 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 Om.